Guys, kalian lihat nggak? Presiden Prabowo sebelum melangkah menjalankan kenegaraannya, ya, menggojlok semua menteri-menteri dan wamennya melaksanakan retret. Karena apa? Dengan sistem kemiliteran bisa membangun sebuah kedisiplinan, lalu kesederhanaan, tepat waktu, menjalankan segala sesuatu dengan cara yang bertanggung jawab dan sebagainya. Kan biasa disiplin militer kan seperti itu. Untuk Pak Prabowo mungkin udah biasa karena beliau adalah dari TNI ya guys. Tapi yang lain-lainnya nih guys, ternyata nih guys, pada katanya jam 5 pagi udah harus di lapangan. Mereka para menterinya belum pada datang. Hanya sedikit saja Pak Prabowo sudah ada di lapangan guys. Ih, luar biasa kan? Nah, ini awal baik sih kalau menurut saya. Mudah-mudahan nih dengan digojloknya mental, ini kan agar bisa mendisiplinkan diri, agar tidak mencelak-mencelek, agar tepat waktu dan semuanya dilakukan dengan cara yang luar biasa dan melihat dan membentuk karakter orang tersebut seperti apa. Bisa terlihat loh guys. Harusnya sih kalau menurut saya nih ya, jangan dulu diumumkan menjadi wamen atau jadi menteri. Nah, digojlok dulu seperti ini orang-orang yang dianggap terpilih menjadi seseorang yang akan bakal calon jadi menteri dan wakil menteri. Dari sini bisa terlihat mana seorang leadership yang baik, mana orang yang bisa disiplin, mana orang yang mempunyai karakter yang baik dan tepat waktu barangkali, dan semuanya lah pokoknya bisa terlihat, apalagi dalam kapasitas psikologi hanya assessment ya, dalam cara seperti ini outdoor gitu. Bisa kelihatan banget. Kalau kita biasa disebut dengan, saya juga sering tuh melakukan ini ya, melaksanakan seperti ini, namakan survival character building guys. Mantap nggak tuh? Dari semua terlihat dalam sisi psikologisnya nih guys, dari sisi militer tentunya nanti kita combine itu. Banyak tuh, saya juga waktu itu TNI pernah, Angkatan Udara pernah, polisi juga pernah, dan sebagainya. Nah, itu efektif banget, karena terlihat kalau yang namanya di lapangan nih guys, nggak ada orang, apalagi nih katanya asistennya nggak boleh ikut. Gila pokoknya yang membantu dia sebagai ajudan dan sebagainya itu tidak boleh ikut. One man show, dia harus melakukannya sendiri berdasarkan kemampuan dia, karena kerjanya kan harus berdasarkan otak dan kemampuan dia sendiri, bener nggak? Nah, tidak melalui asisten kan? Nanti setelah kita branding, setelah kita tahu tentang ide yang harus disampaikan kepada masyarakat, baru tuh dibantu sama asistennya maupun dengan wamen-wamennya, seperti itu. Gitu loh guys. Mudah-mudahan ini diterapkan dalam segala bidang ya. Semoga kementerian kita menjadi lebih bagus dan mengaplikasikannya ke dalam masyarakat yang lebih sejahtera tentunya. Terutama pendidikan perempuan dan anak-anak. Ekonomi, budaya, sosial budaya dan sebagainya, itu udah pasti ya, tapi lebih menitik beratkan yang tadi saya sebutkan tadi. Oke, salam Rita Gading. Yang menjadi sorotan pada saat retret Magelang ini adalah bagaimana para menteri ini dibangunkan pada pukul 4 pagi ataupun subuh. Kemudian juga pada pukul 5:15 mereka harus menggunakan seragam militer yang biasa digunakan oleh komponen cadangan ataupun Komcat TNI. Dan pada saat dilatih baris berbaris, yang menjadi sorotan adalah ternyata Presiden Prabowo Subianto lebih dulu datang ke lokasi di lapangan Pancasila dibandingkan dengan menteri-menteri lainnya. Alasannya sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Prabowo Subianto adalah untuk menerapkan disiplin kepada para menteri. Karena bukan hanya pemberian materi saja, tapi juga membentuk karakter yang harus diwajibkan dimiliki oleh para menteri. Biasanya menteri ini terkenal dengan, atau pejabat negara terkenal dengan yang selalu mengulur waktu, sehingga mereka Prabowo ini meminta agar mereka juga menumbuhkan sikap disiplinnya. Bukan hanya itu, makan siang pun tidak boleh mesan di luar ataupun menyuruh ajudannya untuk membeli di luar. Semuanya sudah diatur oleh panitia. Bahkan kalau tadi pagi mereka para menteri ini sarapan nasi kotak yang isinya hanya nasi dan juga gudeg. Jadi mereka tidak bisa request pengen